Apakah Anda masih ingat Sumanto? Dulu ditakuti karena jadi kanibal, hidupnya kini berubah drastis. Kini Sumanto disebut lebih agamais. Ya, Sumanto sempat menggemparkan pabrik tanah air pada 2003 silam. Pria kelahiran Pelumutan 3 Maret 1972 itu dikenal karena kasus kanibalisme. Dia terlibat dalam kasus pencurian mayat dan memakannya karena dipercaya dapat memberikan kekuatan supranatural pada dirinya. Dari pengakuan Sumanto kala itu, dia telah memakan setidaknya 3 mayat di tempat berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Sejak keluar dari penjara pada 24 Oktober 2006 silam, Sumanto tinggal di Panti Rehabilitasi Mental Andur, Bung Kanel, Purbalingga. Sumanto sebenarnya sangat ingin pulang ke kampung halaman, tapi apa daya, ia selalu ditolak warga di sana. Mau tidak mau, ia pun harus rela menghabiskan waktunya berada di panti rehabilitasi. Selama tinggal di Panti Andur, Sumanto telah memperlihatkan progres perubahan sikap yang cukup signifikan. Ia menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan melakukan beberapa pekerjaan. Hal itu diungkapkan pengurus panti rehabilitasi sekaligus orang yang merawat Sumanto, Haji Supono. Menurut Supono, Sumanto mampu membaca Al-Quran. Pada beberapa kesempatan, Sumanto juga mengumandangkan azan. Malah, Sumanto mendapat kepercayaan menyampaikan ceramah saat diundang ke acara pengajian. Ketenaran Sumanto bukan hanya di Indonesia saja, bahkan namanya disebut terkenal pula di negeri lain. Sehingga Haji Supono tak segan mengajaknya berkeliling dunia setiap kali diundang mengisi acara. Sumanto sampai sudah menginjakkan kaki di 6 negara. Kesukaan Sumanto selama di rumah rehabilitasi seperti memberi makan peliharaan. Selain itu, belajar membuat batu ali atau akik. Di samping itu semua, ada satu momen di mana Sumanto membuat sang pengasuh dongkol tapi kemudian merasa terharu. Ya, Sumanto pernah diberi tugas untuk mengurusi burung kicau milik Supono. Untuk diketahui, Supono memang pecinta burung. Beberapa sangkar burung pun terlihat tergantung di atap selasar Panti Andur. Ada tujuan tersendiri mengapa sang pengasuh memberikan kepercayaan itu. Ia berharap Sumanto akan mempunyai keterampilan merawat burung dan hal itu bisa berguna di kehidupannya kelak. Namun bukannya merawat burung Supono, Sumanto malah bikin ulah. Ia melepaskan burung-burung yang diketahui mempunyai harga cukup mahal itu. Melansir dari Tribun Jateng, ulah Sumanto itu bikin sang pengasuh tepuk jidat. Tidak mungkin bila Supono memarahi Sumanto karena hal tersebut. Ditambah lagi, alasan bijak sekaligus konyol yang dilontarkan Sumanto justru membuat Supono terharu. Menurut Sumanto, ia melepaskan burung sang pengasuh karena merasa iba. Ia tidak tega burung-burung harus terpenjara dalam sangkar dan tidak bisa menghirup udara bebas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!